Di Nusantara Petang dan kita masih bersama Kang Tamil Salvan, pengamat sosial politik mengenai penangkapan Edi Prabowo, bagaimana dampaknya terhadap elektabilitas dan baik dari Gerindra maupun Prabowo begitu ya. Nah ini Kang Tamil juga tadi mengatakan bahwa sebaiknya seharusnya gitu kita semua berfokus kepada penindakan dibandingkan dengan berfokus pada pencegahan dibandingkan dengan penindakan begitu ya. Nah ada juga beberapa kalangan yang menyesalkan ketika Menteri KKP ini melakukan kebijakan-kebijakan atau seperti mengubah suatu peraturan-peraturan yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh Menteri Susi. Ini seharusnya Prabowo ini mengeluarkan ataupun memberitahu begitu ya, jangan melakukan tindakan pembiaran. Bagaimana? Ya, jadi kalau kita tilik di sisi itu, makanya saya katakan tadi, jika kita katakan perilaku korupsi ini apakah kemudian disandarkan ke Pak Prabowo, saya kira itu tidak fair. Ya. Tapi bicara tentang manajemen kepartaian, saya mau katakan apa, jika saya nggak katakan juga benar atau salah ya, saya nggak katakan benar atau salah, tapi jika mungkin Pak Prabowo hari ini tidak mendapat jabatan ganda, ya beliau berduduk sebagai ketua umum partai, tentu beliau akan bisa melakukan evaluasi yang lebih mendalam gitu. Hari ini ketika beliau mendapat jabatan sebagai Menteri Pertahanan, tentu effort dan kerja keras atau kinerja beliau itu terfokus kepada Kementerian Pertahanan, sehingga bisa kita katakan ini keluar dari fokus gitu. Jadi makanya kalau kita katakan apakah ada sisi kelemahannya, nah inilah sisi kelemahannya ketika seorang petinggi partai politik yang kemudian, artinya gini, Pak Prabowo ini bukan hanya sekedar petinggi partai politik. Di Gerindra ini Pak Prabowo ini adalah bapaknya gitu loh. Ya kan, sehingga ketika seorang bapak berlaku benar-benar layaknya seorang bapak yang kemudian memantau ke pergerakan anak-anaknya, maka anak-anaknya bisa dikontrol gitu. Nah hari ini mungkin bapaknya juga mendapat ada suatu tugas yang lain, sehingga apa? Sehingga sisi kontrol ini yang mungkin terlepas. Memang kita tahu bahwasannya ada ketua harian, ya ada ketua harian, kemudian ada wakil ketua dewan pembina atau kemudian jabatan-jabatan teras lainnya. Tapi figur seorang bapak itu nggak tergantikan gitu. Nah, apa buktinya? Nah, ini salah satu buktinya. Kalau kita mau lihat, walaupun mungkin kita katakan Gerindra baru dalam masa ini menduduki jabatan publik atau masuk di pemerintahan. Sebelumnya Gerindra itu berada di luar pemerintahan. Tapi kita katakan selama ini Pak Prabowo menjabat sebagai ketua umum, menjabat sebagai ketua dewan pembina, saya bisa katakan seluruh anggota DPR RI Gerindra itu tertib. Saya bisa katakan itu. Kenapa sampai hari ini tidak ada yang tertangkap tangan? Kalaupun mungkin ada sedikit intrik-intrik, sudah ada lampu kuning dari beliau itu kemudian yang mengingatkan. Ya, artinya masuk dalam radar pemantauan ya. Nah, namun ketika hari ini beliau tidak menjabat di sana, artinya ini mungkin satu kelemahan yang mungkin bisa jadi evaluasi di dalam diri Partai Gerindra gitu. Tapi balik lagi tadi saya mau katakan apa? Dalam kita bernegara sama seperti yang dikatakan Fahri Hamzah selalu. Kalau mau dicari kesalahannya, saya yakin seluruh pejabat publik kita hari ini ketika memang mau dicari kesalahannya pasti akan dapat. Pertanyaannya adalah dua faktor. Faktor yang pertama, apakah memenuhi alat bukti? Begitu. Nah, ketika pun sudah memenuhi alat bukti, kita tidak bisa menampilkan ada faktor kedua, yaitu faktor kepentingan politik. Nah, terus kemudian apakah dalam hal Kementerian KKP ini mendapat dua poin tersebut? Saya katakan iya. Saya katakan iya. Termasuk di sana ada faktor dua alat bukti, kemudian juga tidak terlepas dari faktor politik. Nah, apa yang kemudian mau saya katakan, hari ini para aktor-aktor politik yang mungkin berseberangan dengan Gerindra kemudian melakukan begitu banyak pola-pola penggiringan isu yang saya kira ya dalam politik fair, saya kira ya, dalam politik ketika pun partai-partai lain melakukan seperti itu, lawan politiknya pasti akan berlaku yang sama gitu. Namun apa yang kemudian dilakukan oleh lawan-lawan politik untuk kemudian menggerus agar Prabowo ini tidak, saya lihat ada langkah-langkah ke sana. Ada langkah-langkah yang ini isu-isu ini dikelola untuk menggerus kursi Prabowo untuk nanti pencapresan ke 2024 gitu loh. Nah, ini yang saya mau katakan kembali lagi adalah apa? Masalah korupsi adalah masalah pribadi. Terlepas dari kemudian ada
ada peluang ya, ada peluang atau yang lain sebagainya. Ini adalah masalah perilaku dan mental pribadi seseorang yang tidak fair ketika kita sandarkan itu kepada pihak yang lain. Gitu. Baik, tadi Anda sempat mengkritisi bahwa seharusnya ada perbaikan dari sistem pemerintahan. Kalau begitu, apa kritik Anda terhadap sistem pemerintahan yang sekarang dan apa yang harus diperbaiki ke depannya? Ya, saya kira begini, bicara tadi ke kabinet ya, tadi kabinet. Salah satu sistemnya kita tahu hari ini ya para para pejabat-pejabat eselon itu jenjang karir mereka itu hanya sampai di tataran dirjen. Bahkan di beberapa kementerian kita lihat tataran dirjen pun sudah diisi oleh jabatan politis. Nah, ini suatu hal yang tidak baik gitu, suatu hal yang tidak baik. Makanya saya katakan kenapa kita tidak mau mencoba melakukan suatu terobosan. Bicara kementerian yang paling tahu sisi di kementerian tersebut adalah para pejabat-pejabat eselon tersebut. Makanya saya selalu katakan begini, kementerian itu mau ada menterinya atau tidak, kementeriannya jalan kok, gitu loh. Ya kan? Kenapa? Karena memang sistemnya sudah berjalan. Dan kemudian Kemudian para pejabat-pejabat eselon itu yang memang mengerti ke bawah. Kenapa kita nggak lakukan apa? Jabatan-jabatan menteri itu kemudian diserahkan kepada mereka. Di jabatan-jabatan eselon kita bisa buka peluang untuk kemudian mengakomodir para para profesional ya. Saya nggak pakai kata-kata para aktor-aktor politik untuk ini menjadi bahan untuk ini menjadi bahan perangkulan politik. Saya nggak mau begitu. Bisa dibuka poin-poin atau peluang-peluang untuk merekrut profesional yang gunanya untuk memperkuat kementerian di posisi apa? Di posisi evaluatif. Ya, di posisi evaluatif yang kemudian dalam pekerjaannya digabungkan, ada BPK di sana, ada KPK di sana. Tentu ketika sama-sama saling melakukan evaluasi, hal ini akan menjauhkan dari tindakan-tindakan koruptif. Gitu. Nah, ini yang kemudian sampai hari ini saya lihat tidak banyak orang yang mendengungkan. Kalaupun ini didengungkan, dan saya yakin sebagai pengamat politik agak jauh ini ranahnya ini bisa diimplementasikan gitu kan. Tapi menurut beberapa orang, pemerintahan kita ini, sistem kita ini sudah mulai di pinggir jurang yang akan mau masuk ke jurang. Saya kira ini perlu dipikirkan. Sistem ini perlu dipikirkan untuk kemudian sama-sama menyelamatkan pemerintahan kita. Baik Kang Tamil, terima kasih banyak atas penjelasannya dan telah bergabung bersama kita di Dialog Nusantara Petang pada sore hari ini. Semoga ini tentunya bermanfaat bagi pendidikan politik ke depannya ya. Baik, pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi menarik dari mancanegara usai jeda berikut ini.